Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang telah didiskusikan di lokasi BMKG wilayah Medan. Next. Baik, yang pertama saya akan tentang BMKG Jantung Observasi Meteorologi Indonesia. Jadi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah strategis yang menyediakan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami di Indonesia. BMKG Wilayah 3 Denpasar mengamati dan menyebarkan informasi meteorologi khususnya untuk wilayah di Bali dan sekitarnya. Next. Yang kedua, kita di sini membahas tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita itu untuk memahami meteorologi laut, yaitu memahami interaksi atmosfer dan laut serta dampaknya terhadap dinamika perairan. Dan juga membahas sistem kerja BMKG. Jadi sistem kerja BMKG ini untuk mengetahui sistem kerja yang operasional di BMKG wilayah itu. Next, Kak. Lanjut, selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan unsur-unsur dan instrumen pengukuran. Jadi, yang pertama itu ada radiasi matahari dan suhu. Jadi, ionometer dan termometer bola-bola kering untuk mengukur intensitas energi dan suhu permukaan laut. Dan juga ada tekanan udara dan angin, anometer dan siklon untuk mengukur kecepatan dan arah angin sebagai penggerak laut. Selanjutnya ada kelembapan dan presipitasi. Psikometer dan rain gauge untuk mengukur uap air dan cuaca hujan siklus hidrologi. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh dari teman kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Kelsey Rafika. Yang berikut saya persilakan kepada rekan saya, Delvira, untuk mempresentasikan hasil praktikum di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Terima kasih atas kesempatan. Berikut alat ukuran konvensional. Yang pertama ada panji penguapan untuk mengukur laju evaporasi air ke milimeter per hari. Kedua ada termometer atau psikometer dengan bola kering dan basah untuk mengukur udara. Yang berikut ada atau heliogram mengukur lama penyinaran menggunakan bola kaca. Next. Ya, yang berikut ada station. Komponen utamanya yang pertama ada sensor yang berfungsi sebagai kelembapan angin. Yang kedua ada untuk menyimpan data digital. Yang berikut ada mengirim data via atau 4G setara time. Yang berikut ada power yang berfungsi sebagai panel dengan sistem MPPT dan baterai. Sistem terintegrasi kerja 24 tanpa interface. Yang berikut ada analisis peta dan peta distribusi angin. Vektor panah menunjukkan kecepatan angin dengan gradasi warna dari biru atau hingga merah kencang. Berikut ada peta curah hujan. Skala warna dari biru hingga merah atau untuk memetakan
intensitas hujan spasial. Yang berikut ada pengamatan monitoring gempa. Himari -8 per bulan keluar ISIS. Produk harian menunjukkan dengan rendah sampai India. Yang berikut ada sistem tsunami. Monitor real time seismik, mendeteksi aktivitas tektonik dan memberikan informasi bencana. Adapun kesimpulan yang pertama, pemahaman identifikasi mekanis kerja alat meteorologi konvensional dan objektif sesuai standar. Kedua, integrasi digital di satelit efek awan untuk navigasi dan cuaca maritim. Tiga, mitigasi bencana. Monitoring terintegrasi memberikan investigasi gempa dan keempat, penyelarasan teori atmosfer laut dengan implementasi. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempresentasikannya. Nah, pasti kita mempertanyakan sih sebenarnya informasi dari BMKG ini valid tidaknya. Ternyata memang perlu dipahami, memang informasi yang disebarkan oleh BMKG itu ternyata masih sebatas perkiraan, artinya mendeteksi tentang keberadaan hujan. Seperti tentang hujan ataupun cuaca musim iklim, kadang memang prediksi BMKG tetap benar. Tapi memang kuasa Tuhan itu untuk cuaca biasanya kadang tidak menentukan. Nah, terus untuk seperti gempa bumi, lain sebagainya itu kadang itu yang setelah kejadian baru BMKG mendeteksi tentang skalanya berapa, kuotanya berapa. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan untuk depannya, ataupun ada dari teman-teman lain mendiskusikan terkait efektivitas dari seperti yang disampaikan oleh BMKG web-webnya itu terhadap masyarakat sekitarnya untuk penggunanya itu. Nah, saya kira mungkin begitu saja untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasinya. Terima kasih. Sabar ya. Sabar dulu. Saya cek dulu. Sebagai puncak titik diskusi kita. Nah, sebagai mahasiswa ataupun kita sudah melakukan praktikum, nah di sini saya ingin closing statement terkait di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Yang pertama itu sebagai garda terdepan keselamatan BMKG Wilayah 3 Denpasar bukan sekedar sebagai penyajian data cuaca, melainkan sistem pendukung keputusan vital yang menjaga keselamatan masyarakat dan wisatawan di Bali dari ancaman bencana, hidrometeorologi, dan geofisika. Yang kedua, sinergi mitigasi. Keberhasilan informasi dari BMKG sangat bergantung pada hilirisasi data. Artinya, keakuratan teknologi mereka harus dibarengi dengan kesiagaan kita dalam merespons dan setiap peringatan dini yang diberikan. Yang tiga, sebagai pilar ekonomi lokal. Dengan menyediakan data maritim dan iklim yang akurat, lembaga ini secara langsung mendukung
keberlangsungan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi yang ada di wilayah Bali, NTT maupun NTB. Yang berikut literasi bencana. Mari kita jadikan kanal resmi BMKG wilayah 3 Denpasar sebagai satu-satunya rujukan utama untuk menghindari hoax terkait fenomena alam dan menciptakan masyarakat Bali, NTT, NTB yang lebih tangguh dan sadar akan bencana. Akhir kata, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah kita mendiskusikan hasil terkait praktikum kita yang berada di wilayah kantor BMKG wilayah 3 Denpasar. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat sore. Terima kasih Kakak.